ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكرمه وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat pada kita, nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketakwaan, nikmat panjang umur, dan nikmat lain yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, lantuk syuhah, niscaya kita tak akan sanggup melakukannya. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dari mimbar ini kami mengajak, menyerukan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Kita tingkatkan iman kita, karena dengan iman dan takwa inilah insya Allah yang akan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Menghadapi tahun baru 2025 ini, marilah kita juga tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, sabar kita, dan syukur kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tahun kemarin banyak sekali ujian-ujian yang kita hadapi. Tahun depan, tahun ini 2025, tentunya melihat konstelasi kehidupan saat ini, tentu akan semakin besar ujian yang akan kita hadapi. Semakin besar syukur yang harus kita ucapkan pada Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ajaban lil amri mu'min, sungguh ajaib urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairan, dan semua urusannya baik. Walaysa dzalika li amri lil ilahi walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak kita dapati kecuali pada orang-orang yang beriman. Pokok utamanya adalah keimanan. Permasalahan utamanya bermula dari keimanan kita. Keimanan yang tangguh, keimanan yang kokoh, keimanan yang benar akan membimbing kita, akan menuntun kita mengambil sikap yang tepat. Bagaimana kita menghadapi semua problematika kehidupan. Apakah kita akan mengambil sikap sabar ketika menghadapi ujian, atau kita mengambil sikap syukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Semua pondasinya iman. Keimanan yang tepat, keimanan yang benar, keimanan yang kokoh akan memberi panduan kepada kita mengambil sikap yang benar tersebut. Dan yang demikian itu tidak didapati
kecuali pada orang-orang yang beriman. In asobathu syara'u syakaru fakana khairul lahu. Kata Rasulullah, apabila orang-orang mukmin tersebut mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik sekali. Mungkin kita bertanya, kenapa syukur ini disebut ajaib? Kenapa orang yang beriman, yang bersyukur disebut menakjubkan di dalam hadis ini? Tentu di Quran sudah sangat masyhur sekali. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Inilah yang menakjubkan. Ketika kita sudah kaya, kita mensyukuri kekayaan kita, justru Allah tambah kekayaan kita. Ketika kita mendapat nikmat, Allah tambah nikmat kita. Kalau kita beriman, itu yang menakjubkan. Syukur adalah sesuatu yang disebut menakjubkan. Kenapa? Tentu ada rahasianya. Syukur ini merupakan makom tertinggi. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi makom syukur itu diangkat di setingkat di atasnya makom orang-orang yang bertakwa. Tentu berat ketika kita mendapat nikmat, mendapat kebaikan, bersyukur berat. Tapi itulah ganjarannya sangat besar. Syukur juga merupakan tolok ukur bagi iblis, bagi setan untuk menyesatkan kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Quran surat Al-A'raf ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini terjadi ketika Adam setelah diciptakan, malaikat seluruhnya disuruh sujud, iblis tidak mau sujud, maka dikutuk. Maka iblis meminta ditangguhkan dan dikabulkan Allah. Kemudian iblis bersumpah, kemudian saya, kata iblis, akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi kalau lihat konteks ayat ini, orang mukmin, orang beriman yang bersyukur, yang mampu melawan godaan iblis, tentu sangat sedikit. Karena ini adalah ujian tertinggi juga, makom tertinggi seorang yang bersyukur itu. Kita senantiasa digoda setan, iblis, dari kanan, dari kiri kita, dari belakang, dari kita, dari depan kita. Agar apa? Agar sedikit sekali dari orang-orang keturunan dari Adam itu yang bersyukur. Maka pantas Rasulullah bersabda bahwa syukur itu adalah perkara yang menakjubkan. Syukur juga disebut menakjubkan karena orang yang syukur akan mendapatkan gelar Abdan Syakur, gelar kehormatan terbaik yang disandang Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah orang yang tidak punya dosa, orang yang maksum, orang yang sudah diampuni dosanya baik di masa lalu maupun yang akan datang. Tetapi Rasulullah ketika tahajud sampai kakinya bengkak, sangat lama sekali. Maka ketika Ibunda Aisyah bertanya,
Wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan itu semua? Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakur. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi wajar syukur disebut menakjubkan, karena orang-orang yang bersyukur itu dapat gelaran tertinggi abdan syakur. Abdan syakur itu seperti Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan pengikut yang sedikit, tapi tak pernah berhenti berdakwah. Abdan syakur itu seperti Nabi Ibrahim, tetap berdakwah, mengajak orang pada jalan Allah, meskipun dirintangi, meskipun dibakar, meskipun diuji dengan berbagai ujian, tetap berdakwah. Abdan syakur itu seperti Nabi Sulaiman, dianugerahi kekayaan berlimpah ruah, dianugerahi kekuasaan yang sangat tinggi, menguasai jagat raya seluruhnya, karena Nabi Sulaiman adalah raja terkaya saat itu. Kekuasaannya dari ujung barat sampai ujung timur, pasukannya segala macam makhluk hidup, dari jin sampai binatang. Tapi Nabi Sulaiman tidak sombong. Nabi Sulaiman tetap menyembah Allah, tetap taat kepada Allah. Itulah abdan syakur. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis yang kedua tadi Rasulullah bersabda, wa in asobahu dorohu sabaro fakana khairan. Dan apabila orang yang beriman tadi diberikan ujian atau musibah, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan, ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Kita tidak membahas siapa itu orang-orang yang beriman, tapi kita membahas kenapa orang yang diuji dengan berbagai macam ujian tadi, justru kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, orang yang sabar itu orang yang menakjubkan. Mungkin agak terasa aneh, justru orang yang diuji disuruh memberi kabar gembira. Allah berfirman, orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kalau kita bekerja pada perusahaan, kemudian ketika memperoleh gaji, kita disuruh masuk ke gudang, ambil itu emas, semuanya milikmu. Tentu kita senang sekali, karena kita mendapatkan gaji yang besar. Misal kita mendapatkan gaji berupa cek, tulislah sendiri maumu berapa, tentu kita senang sekali menerima gaji yang sangat besar. Dan orang yang sabar menerima ajrahum, menerima ganjaran, menerima pahala tanpa batas, jaminan dari Allah SWT. Maka pantas dalam ayat tadi Allah menyebut, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang sabar tadi. Orang yang sabar juga disebut menakjubkan karena senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman,
beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kebahagiaan mana lagi yang kita dapat, yang kita cari, manakala kita sudah selalu bersama Allah SWT. Yang terakhir, orang yang sabar disebut menakjubkan karena akan memperoleh pahala surga. Quran surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah berfirman, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Kemudian orang yang sabar tadi disuruh memasukin surga, kemudian mendapat salam dari para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian, atas kesabaran kalian, dan masuklah surga dengan penuh kenikmatan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, itulah sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya bahwa hanya orang yang berimanlah yang mampu sabar, mampu syukur dengan benar sehingga ia menjadi orang-orang yang menakjubkan. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza